Tetapi juga dikatakan di dalam ayat ini bahwa oleh perkataan kesaksian mereka. Katakan sama-sama. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Pada saat saudara dan saya menjadi saksi, pada saat saudara dan saya mau bersaksi, mau menyampaikan akan kasih Allah, maka dari itu disitulah kekuatan kita dan kemampuan kita untuk mengalahkan akan iblis. Ada amin saudara. No wonder seringkali orang Kristen hidup di dalam kekalahan. Kenapa? Karena kita tidak berani. Berdoa pun di depan umum nggak berani. Pastor dong yang berdoa. Ya, mungkin dari jauh. Oh, itu aja yang berdoa deh. Padahal Tuhan mau memanggil kita yang berada di tempat ini. Ada amin saudara. Tapi kita menunjuk akan orang lain. Kita nggak berani berdoa. Di depan umum kita nggak berani bersaksi. Tuhan mau kekuatan kita, kemenangan kita di dalam peperangan pada saat saudara dan saya menjadi witness. Maka itu gereja Tuhan kenapa dipanggil untuk menjadi saksi Allah? Karena di situ kekuatan kita. Amin saudara. Kekuatan daripada saudara dan saya untuk mengalahkan akan iblis. Mereka tidak akan menang, orang-orang ya tidak akan menang dengan berdiam diri, hanya sekedar berdiam diri di gereja. Enggak akan menang saudara. Gereja Tuhan enggak akan menang. Just every Sunday, go to the church, hallelujah, praise the Lord, and go home. Enggak akan menang. Believe me. Karena firman Tuhan katakan, oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba dan kesaksian siapa? Kesaksian kita. Pada saat kita pergi bersaksi, pada saat kita menyampaikan akan kasih Tuhan, disitulah kemenangan kita. Disitulah kemenangan kita. Enggak pada saat kita, haleluya, memuji Tuhan, and then that's it. Berdiam diri di gereja. Berdiam diri di rumah. Firman Tuhan katakan pada saat kita bersaksi. Pada saat kita bersaksi, Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita boleh selalu senantiasa boleh bersaksi. Matius pasal yang ke-10. Kita buka bersama-sama Matius pasal yang ke-10. Banyak yang saya ingin sampaikan hari ini untuk saudara. Ya, Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Dan karena aku, kamu digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Kesaksian bagi mereka, doesn't matter. Meskipun kita di dalam kesusahan, meskipun kita dalam sesuatu hal di mana mungkin kita mengalami suatu seperti di sini dikatakan mungkin kita digiring oleh penguasa-penguasa dan raja-raja. Ya, tapi di situ Tuhan mau memakai kita untuk suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada amin saudara. Ayat yang ke-19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Seringkali kita khawatir akan apa yang akan kita katakan. Ya, mungkin kita khawatir what we going to say. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri, ya, di sini katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan. Kalau Tuhan menyuruh, Tuhan memberi. Ada amin saudara. Kalau Tuhan menyuruh untuk kita menjadi saksi, jangan kita takut, kita khawatir akan apa yang kita katakan. Tetapi Tuhan akan memberikan wisdom kepada kita. Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita untuk kita berbicara. Ada amin saudara. Beberapa saat yang lalu istri saya pulang kerja, dia begitu happy. Dia katakan,
Oh, has been a while, saya sedikit worry, mungkin dia sulit sekali untuk bisa menyampaikan kepada bosnya. Ya, tetapi Tuhan memberikan wisdom pada dia. Dia katakan, ya, yesterday dia katakan, aku melihat movie di mana ada surat dari heaven, surat dari hell katanya, yang dikirimkan kepada temannya yang masih di dunia. Di dalam cerita ini dikirimkan, dan dari surat itu mengatakan, kenapa kamu tidak pernah menyampaikan tentang adanya surga dan neraka? Tuhan memberikan wisdom pada istri saya untuk menyampaikan akan hal ini kepada bosnya. Dia katakan, yesterday I saw this movie. Maka itu saya ingin menyampaikan pada kamu sebelum nanti kamu kalau di sana, kamu ngirim surat ke aku. Dia katakan, kenapa kamu gak pernah berbicara, gak pernah menyampaikan akan hal ini? Tuhan mau, saudara, di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Gak perlu khawatir apa yang akan kita katakan. Gak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan, Dia yang akan mengaruniakan. Dia yang akan memberikan pada kita. Ada amin, saudara. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam siapa? Di dalam kamu. Tujuan kita adalah untuk menyampaikan akan firman kebenaran. Tujuan kenapa kita hidup, kenapa kita ada, untuk menyampaikan kabar kebenaran. Ya, membagikan akan kuasa Kristus yang mana dapat merubah akan kehidupan manusia. Kita perlu untuk teman-teman kita, untuk mereka tahu apa yang perlu mereka tahu. Apa yang perlu mereka tahu? Bahwa hidup mereka dapat dipulihkan. Rumah tangga mereka dapat dipulihkan. Sampaikan akan hal ini kepada mereka. Ada kesempatan untuk dipulihkan. Oleh apa? Oleh kasih Tuhan. Sampaikan kepada mereka bahwa ada suatu pengampunan. Ada amin, saudara. Ada pengampunan. Meskipun dosa kita merah seperti kermisi, firman Tuhan katakan. Mungkin sepertinya no hope. Mereka nggak mengerti bahwa ada suatu harapan. Maka itu mereka pergi lebih menghancurkan akan hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa adanya suatu pengampunan. Mereka nggak tahu bahwa ada sesuatu yang dapat merubah hidupnya, dan di situ ada pengampunan. Maka itu perlu di dalam kehidupan kita untuk kita menyampaikan akan hal ini kepada mereka. Bagaimana mereka bisa tahu kalau saudara dan saya nggak pernah menyampaikannya? Ada amin, saudara. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh selalu senantiasa menyampaikan akan kasih Tuhan pada mereka. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, mari kita buka bersama-sama. Saya selalu kagum dengan murid-murid Tuhan atau gereja Tuhan pada saat itu. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, secara cepat ya. Pasal yang kelima, masih ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pasal yang kelima ayat yang ke-40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jadi mereka mengalami cambuk, ya. Mereka itu bahkan lebih dipersulit lagi. Tapi satu hal di dalam ayat yang selanjutnya, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan dengan gembira. Ya. Rejoicing dikatakan. Murid-murid Tuhan, mereka yang berani bersaksi, mereka setelah dicambuk dan dihajar dan lain sebagainya, bahkan diberikan larangan yang lebih keras, tapi mereka pulang, mereka meninggalkan akan mahkamah agama
Dan mereka dikatakan dengan gembira. Karena mereka telah menganggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka merasa layak. Mereka merasa disitulah ada sesuatu privilege untuk kita bisa menyampaikan. Meskipun mengalami penganiayaan, meskipun mungkin hidup tidak seenak dengan orang-orang yang tidak berani menyampaikan, tetapi mereka dengan gembira. Karena di situ ada suatu honor, di situ ada suatu privilege, di mana mereka mengalami akan semuanya itu. Haleluya, saya pada saat saya membaca akan ayat ini, saya makin dibangkitkan untuk lebih lagi mengabarkan akan Injil Tuhan. Untuk menyampaikan akan kasih Tuhan kepada banyak orang, saudara. Biarlah demikian di dalam kehidupan kita semua. Sebagai gereja Tuhan yang mau menang. Kalau saudara dan saya mau menang, maka itu biarlah kita menjadi saksi-saksi Allah. Ada amin, saudara. Yang kedua, yang perlu gereja Tuhan tahu. Saya sengaja menyampaikan akan hal ini supaya saudara ready. Supaya setiap daripada kita ready. Saya tidak hanya karena saya bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa saudara. Karena Tuhan mengizinkan untuk saya menyampaikan bahwa gereja Tuhan akan mengalami penganiayaan. Bahkan sudah mengalami penganiayaan. Saudara dan saya harus ready akan hal ini. Di dalam Revelation pasal yang ke-12 kita tahu bahwa saudara dan saya hidup di dalam sesuatu kehidupan. Mungkin doesn't matter, mungkin bagaimana orang menafsirkan akan kitab Wahyu. Tetapi apakah saudara percaya bahwa akan ada terjadi sesuatu kesengsaraan yang besar. Sesuatu kesengsaraan doesn't matter sebelum pengangkatan ataupun sesudah pengangkatan. Tetapi yang jelas Alkitab mengatakan akan terjadi adanya penganiayaan. Ada amin, saudara. Enggak sekedar kita nanti diangkat. Enggak peduli diangkat atau enggak. Yang jelas firman Tuhan katakan akan terjadi penganiayaan, saudara. Make sure ready. Biarlah kita boleh selalu siap di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita, kalau kita melihat apa yang terjadi, silakan. Ya, ini di mana, saudara? Hah? Di mana? Ayo ngomong yang kenceng dong. Hah? Di Indonesia, saudara. Disiram oleh air keras, saudara. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti apa yang terjadi pada saat ini. Saya tidak hanya berkata di Indonesia, banyak sekali tempat-tempat yang lebih worse. Kita boleh ingat akan mereka, kita mendoakan akan mereka, saudara-saudara kita. Saya tidak mengatakan di sini tidak, tapi belum. Ada amin, saudara. Cuman belum, saudara. Bukan tidak, tetapi belum. Tapi satu saat kita boleh tahu bahwa Alkitab mengatakan terjadi sesuatu penganiayaan. Adanya sesuatu penganiayaan yang akan terjadi. Gereja Tuhan akan mengalami sesuatu penganiayaan, mengalami torture di dalam kehidupan akan gerejanya. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan pengangkatan sebelum semuanya Great Tribulation itu terjadi. Tetapi saya ingin menyatakan lebih dahulu. Gak peduli interpretasinya apa, saudara, dalam kitab Wahyu. Yang penting kita tahu bahwa akan terjadi penganiayaan. Dan saat ini mereka pun sudah mengalami penganiayaan. Bagaimana gereja dibakar, bagaimana gereja ditutup. Bagaimana mereka tidak bisa berbakti. Bagaimana mereka mengalami kesusahan bahkan sampai mati. Mereka mempertahankan akan nama Yesus. Melalui sejarah. Kita tahu Tuhan izinkan penganiayaan itu terjadi. Tapi justru dengan adanya penganiayaan gereja bertumbuh. Iman daripada saudara dan saya lebih meningkat, saudara. Lebih tinggi lagi. Saudara yang tidak dipersiapkan pada saat ujian,
penganiayaan itu ada, kita akan lari, kita akan menyangkal Tuhan. Tetapi gereja yang siap, yang tahu, mereka akan menjadi gereja yang berani. Panggilan daripada gereja Tuhan untuk menjadi witness, untuk menjadi saksi, gereja Tuhan harus ada, ya, berani untuk hidup di dalam penganiayaan. Saudara, di dalam kitab Yohanes, nanti saudara baca sendiri, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Di situ pun dikatakan bahwa, ya, kita semua tidak lebih daripada Yesus. Kalau Yesus mengalami penganiayaan, kita pun akan mengalami. Ada amin, saudara. Karena iblis tidak pernah lari. Iblis nggak pernah lari. Dia berusaha untuk mengejar akan gereja Tuhan. Mengejar akan perempuan itu, yaitu gereja Tuhan. Ya, untuk dijatuhkan, untuk dianiaya, dan lain sebagainya. Kalau sudah gagal terhadap Yesus, maka itu dia terus akan mengejar akan gerejanya yang mempersiapkan akan kedatangan daripada Tuhan. Saudara, di dalam Petrus juga katakan bahwa berjaga-jagalah karena lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kita harus waspada. Kita mempunyai musuh yang selalu ingin berusaha untuk menghancurkan akan kehidupan kita. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan takut, katakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Firman Tuhan katakan, kita perlu untuk selalu senantiasa siap di dalam kehidupan kita. Dengan kita tidak takut dan gentar. Matius pasal yang ke-10 ayat 28, Yesus juga berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan kita, yang berkuasa membinasakan baik jiwa dan tubuh di dalam neraka. Kita nggak perlu takut dengan apapun juga, karena mereka dapat membunuh akan tubuh kita, tetapi mereka tidak dapat membunuh akan jiwa kita. Ada amin, saudara. Ya, saya akan jam aja. Yang ketiga, yaitu kita harus mengerti. Kalau yang pertama bahwa gereja untuk menjadi saksi, yang kedua gereja mengalami penganiayaan, yang ketiga gereja akan berkemenangan. Ada amin, saudara. Saat ini mungkin anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang minoritas. Makin hari mungkin akan menjadi anak-anak yang makin minoritas. Mereka mungkin disingkirkan, mereka mungkin dianiaya, bahkan mereka mungkin dibunuh karena iman mereka. Mungkin mereka kewalahan menghadapi akan politik akan dunia ini. Mereka mungkin mengalami akan kewalahan, akan militeri yang ada di dunia ini. Tetapi janji daripada firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan akan mengalami akan kemenangan. Gereja Tuhan akan menang. Saudara dan saya akan menang. Mereka akan dapat menanggulangi ataupun mengalahkan akan kuasa daripada iblis. Yohanes pasal yang ke-16
ayat yang ke-33. Banyak sekali ayat ya di hari ini untuk kita. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan akan dunia. Amin. Aku telah mengalahkan akan dunia. Maka dari itu kita kembali di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Bahwa apa saudara, iblis telah telah dikalahkan. Oleh apa? Oleh kuasa daripada anak domba. Dan juga jangan lupa dengan kesaksian kita. Dengan kesaksian kita, kita ini makin hari makin membuat sesuatu kemenangan. Di dalam kehidupan kita pada saat kita bersaksi, di situ kita membelenggu akan iblis. Kita mengalami akan sesuatu kemenangan oleh kesaksian kita. Gereja akan mengalami sesuatu kemenangan. Amin saudara. Matius pasal yang ke-10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maka itu jangan kita mempertahankan akan nyawa kita. Kita akan kehilangan. Ya. Kita akan kehilangan nyawa kita. Kita akan kehilangan. Maka itu biarlah kita boleh selalu senantiasa di dalam kehidupan kita untuk mengalami akan kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Untuk that's why di dalam permulaan tahun ini saya mendasarin untuk setiap daripada kita hidup di dalam hadirat daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya selalu senantiasa hidup di tengah-tengah hadirat daripada Tuhan. Saudara, kalau saya bagaikan hadirat daripada Tuhan itu seperti payung saudara. Maka itu saudara dan saya tidak akan kehujanan. Ada amin saudara. Tapi pada saat kita keluar dari hadirat Tuhan, saudara akan kehujanan. Saudara akan kena flu saudara. Tapi saudara biarlah hidup di hadirat daripada Tuhan. Setiap hari. Kita gak perlu takut mengalami apapun juga. Maka dari itu biarlah kita hidup selalu senantiasa berani untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 8. Wahyu 21. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, saudara sudah menemukan? Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan ataupun ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku sendiri. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Dalam firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Dari mata air kehidupan, Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api,
dan belerang, inilah kematian yang kedua. Perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut. Perhatikan. Tetapi orang-orang penakut akan berada sama dengan perempuan sundal, akan bersama-sama dengan pendusta, akan bersama-sama dengan tukang sihir, akan bersama-sama dengan orang-orang pembunuh, akan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak akan ada bedanya. Meskipun mereka orang Kristen, tetapi orang-orang penakut. Firman Tuhan katakan, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang yang tidak berani menyatakan dosa dan lain sebagainya. Orang-orang yang akan hidup di dalam gray area, doesn't matter mungkin pendeta atau bukan. Tetapi yang tidak berani mengatakan sin adalah sin. Yang tidak berani menyatakan bahwa gay and lesbian itu salah. Mereka akan apa saudara? Ada di dalam bagian bersama-sama dengan orang-orang sundal, pembunuh. Ya, banyak sekali yang dideskrip di sini. Tetapi salah satunya yang saya heran, hanya sekedar takut saja. Hanya sekedar takut. Gak berani bersaksi. Gak berani menyatakan benar dan salah. Mereka berada di mana? Lautan api yang menyala-nyala. Mari gereja Tuhan. Gereja kita akan mengalami gereja yang penuh dengan kemenangan. Tuhan menganugerahkan kemenangan. Jangan takut, firman Tuhan katakan, akan apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak ada yang dapat membunuh akan jiwa kita. Martin Luther katakan, saudara, jika seorang tidak menemukan apa dia akan mati, perhatikan, jika seorang tidak menemukan untuk apa dia akan mati, maka ia tidak cocok untuk hidup. Martin Luther King mengatakan, kalau orang tidak menemukan untuk apa dia nanti akan mati, orang itu nggak layak untuk hidup. Maka dari itu Rasul Paulus katakan, di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dia katakan, mati bagiku adalah Kristus. Ada amin saudara. Hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Hidup untuk memberitakan akan Injil Tuhan. Mati keuntungan. Dia tahu untuk apa dia mati. Tahukah kita sebagai orang yang sudah menerima akan kasih Tuhan, untuk apa kita nanti mati? Kita mati untuk anak kita? Ya mungkin sebagian itu. Karena Tuhan memberikan tanggung jawab pada kita. Ya, saya mengatakan hal ini kepada istri saya. Ya, aku tahu untuk apa aku mati. Dia bertanya, istri saya bertanya, untuk apa kamu mati? Saya katakan, ya, saya diberi tanggung jawab pada Tuhan untuk keluarga. Saya mempunyai keluarga. Saya mati untuk keluarga. Lalu saya katakan, saya akan mati untuk gereja Tuhan. Lalu saya katakan, yang terakhir, lebih daripada semuanya itu, saya tahu, saya mati untuk Yesus. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita, Martin Luther katakan, orang yang tidak menemukan untuk apa dia mati, gak layak untuk hidup. Saya merenungkan akan hal ini. That's true. Buat apa kita hidup? Kalau kita gak tahu nanti mati untuk apa.
Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu senantiasa perlu tahu untuk apa kita